Ojo Persib eleh. Bab 775. Saya punya pendukung. Ditekan oleh kekuatan yang tiba-tiba, Ye Guan mengerutkan kening. Dia menatap wanita berbaju hitam, matanya tenang, tapi pedang King Xuan di tubuhnya siap digunakan kapan saja. Tidak hanya itu, garis keturunan gila di tubuhnya juga sedikit bergerak. Jangan lakukan itu. Jika Anda mengambil tindakan, Anda harus membunuhnya dengan satu serangan. Di saat yang sama, saya juga memikirkan semua kemungkinan yang ada di pikiran saya. Lagi pula, tidak ada wanita berbaju hitam di sini, dan wanita berjubah putih juga berasal dari peradaban Shuro. Pada saat ini, wanita berjubah putih tiba-tiba menoleh untuk melihat wanita berbaju hitam. Alisnya sedikit berkerut. "Apa yang kamu lakukan?" Wanita berbaju hitam buru-buru berkata dengan hormat, "Kembali ke Mahaguru. Orang ini bukan anggota peradaban Shuro kita. Saya takut dia akan melarikan diri, jadi saya memenjarakannya." Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya sedikit, mundur. Suaranya tenang tapi tidak salah lagi. Wanita berbaju besi hitam tidak berani melawan. Dia melambaikan lengan bajunya, mengambil kembali kekuatannya, dan kemudian melangkah ke samping, tapi dia terus menatap Ye Guan. Wanita berjubah putih memandang Ye Guan dan bertanya, "Kamu berasal dari peradaban mana?" Ye Guan berjaga-jaga, karena wanita di depannya jelas merasakan sesuatu. Dia berpura-pura sedikit gugup dan gelisah. Peradaban tingkat pertama. Peradaban kosmik tingkat pertama. Mendengar perkataan Ye Guan, wanita berjubah putih itu sedikit terkejut dan sedikit terkejut. Dia sepertinya salah dengar dan bertanya lagi, "Peradaban kosmik tingkat pertama?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Wanita berjubah putih memandang Ye Guan, lalu memandang Yin Yan di sampingnya. "Apakah dia bersamamu?" Ye Guan mengangguk. Wanita berjubah putih itu melirik keduanya, lalu mengalihkan pandangannya. Dia melihat ke pintu batu di kejauhan yang membuka sudut. "Saya juga sangat tertarik dengan peradaban tempat ini, Komandan Pan. Saya akan bekerja sama dengannya. Anda..." Wanita berarmor hitam itu buru-buru berkata, "Sesuai perintah." Wanita berjubah putih tidak berbicara lagi dan berjalan perlahan menuju pintu batu. Daizong di samping tertawa. "Ayo pergi dan melihat peradaban kosmik tingkat 4. Karena itu, dia memimpin sekelompok orang di belakangnya menuju gerbang batu. Pria yang membawa pisau itu melirik Ye Guan, lalu mengikutinya diam-diam. Ye Guan menoleh untuk melihat Yin Yan di sampingnya. "Apakah kamu ingin masuk juga?" Yin Yan berkedip, lalu mengangguk. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan serius, "Apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan hidupmu?" Yin Yan menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu tidak memiliki cara khusus lain untuk menyelamatkan hidupmu, saranku adalah jangan masuk. Ini sangat berbahaya. Tentu saja, jika kamu juga memiliki cara tersembunyi untuk menyelamatkan hidupmu, anggap saja aku tidak memberitahumu." Yin Yan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan terdiam. Dia sebenarnya ragu bahwa gadis ini adalah bos super. Tetapi setelah dia mati, dia menemukan bahwa gadis ini tampak konyol, dan dia sepertinya tidak berpura-pura. Agak seperti orang rumahan, Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju pintu batu di kejauhan dengan satu pikiran. Yin Yan melirik Ye Guan, berkedip, lalu mengikuti. Keduanya tercengang begitu memasuki gerbang batu. Di dalam gerbang batu ada langit berbintang yang tidak diketahui. Langit berbintang tidak berdasar, setenang kematian, dan tampak aneh. Ribuan kaki jauhnya di depan semua orang,
ada 9 peti darah yang ditempatkan dengan rapi. Setiap peti darah dicat dengan simbol-simbol khusus yang misterius. Di depan 9 peti darah itu juga terdapat berdiri sebuah patung yang memegang pedang panjang. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir sedikit bingung. Peradaban kosmik macam apa ini? Ye Guan juga penuh rasa ingin tahu. Tidak ada yang bergerak, mereka semua berhati-hati. Bagaimanapun, peradaban kosmik di depan kita adalah peradaban kosmik tingkat keempat, yang lebih tinggi dari peradaban kosmik semua orang di lapangan. Di sebelah Ye Guan, Yinian melirik ke 9 peti mati darah. Dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Jejak keterkejutan muncul di matanya, dan tanpa sadar dia menarik lengan baju Ye Guan. Ye Guan memandang Yinian dan berkata sambil tersenyum, "Jangan takut, kami akan lari jika ada bahaya." Satu pemikiran. Saat ini, Nadezong tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kamu sudah masuk, tidak ada alasan untuk kembali." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat ke arah pria yang membawa pisau ke samping dan berkata, "Pergi dan lihat." Pria yang membawa pisau itu sedikit mengernyit, "Mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya sendiri?" Daizong tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak pergi, aku akan memukulmu sampai mati. Aku lebih kuat darimu dan memiliki lebih banyak orang daripada kamu." Wajah pria yang membawa pisau itu seketika menjadi gelap. Meski hatinya diliputi amarah, ia tidak berani meledak karena apa yang dikatakan Daizong itu benar adanya. Tapi dia tidak berani lewat begitu saja. Dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan tidak jauh dari sana dan berkata, "Kalian berdua pergilah." Ye Guan berkata dengan tenang, "Apakah kita lebih lemah?" Pria dengan pisau itu menatap Ye Guan. "Iya, jika Anda tidak bisa mengalahkan yang kuat, Anda hanya bisa menindas yang lemah." Dia tidak berpikir ada yang salah dengan ini. Jika dia tidak bisa mengalahkan seseorang yang kuat, mengapa dia harus menemukan seseorang yang lebih kuat untuk mengalahkannya? Bukankah itu mencari kematian? Di sampingnya, Daizong melirik Ye Guan dan Yinian, dengan senyum lucu di matanya. Dia senang melihat orang-orang tingkat rendah saling membunuh. Wanita berjubah putih itu melirik Ye Guan dan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Sebaliknya, ada sedikit rasa ingin tahu dan harapan di matanya. Melihat Ye Guan tidak bergerak, pria yang membawa pisau itu menyipitkan matanya. "Jika kamu tidak pergi, aku akan memukulmu sampai mati." Kamu melirik pria yang membawa pisau dan hendak berbicara. Pada saat ini, dia tiba-tiba berjalan menuju peti mati darah di kejauhan. Melihat adegan ini, Ye Guan tertegun sejenak, lalu dia segera menghentikannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu lakukan?" Tempat ini penuh dengan keanehan. Entah itu patung yang memegang pisau atau 9 peti mati darah. Itu pasti tidak sederhana. Bahkan dengan pedang King Xuan yang melindungi tubuhnya, dia merasa berbahaya dengan parah. Yinian tersenyum sedikit, tidak berbicara, tapi menarik Ye Guan menuju 9 peti mati darah di kejauhan. Melihat adegan ini, Ye Guan ragu-ragu sejenak, dan kemudian Xuan Qi mengirim pesan, dalam pikiran, "Apakah kamu tahu sesuatu?" Yinian tidak berkata apa-apa, hanya menariknya menuju peti mati darah di kejauhan. Melihat Yinian terdiam, Ye Guan merasa tidak berdaya. Namun, dia tidak menolak dan membiarkan Yinian menariknya ke kejauhan. Saat hendak mendekati patung itu, Ye Guan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, jika patung itu menyerang kita nanti, silakan keluar dan membawanya." Xiao Ta sedikit tidak puas. "Kenapa?" Ye Guan berkata dengan serius, "Karena kamu adalah tuanku." Xiao Ta berkata, "Setiap kali terjadi sesuatu, itu aku, dan jika tidak terjadi apa-apa, itu Ta, kan?" "Kamu Guan?" Saat berbicara dengan Master Menara, Ye Guan dan Yinian sudah berjalan di depan patung itu.
Ye Guan tiba-tiba menjadi waspada secara diam-diam. Dia akan segera mengeluarkan pedang. Di kejauhan, Daizong, pria berpedang dan lainnya juga sedang melihat patung di depan Ye Guan. Mereka juga berjaga-jaga. Menghadapi peradaban kosmik tingkat 4 yang sebenarnya, mereka tidak berani ceroboh atau menghina. Saat Yin Yan menarik Ye Guan ke patung itu tidak bergerak. Namun Yin Yan tidak berhenti dan terus menarik Ye Guan menuju 9 peti mati darah di kejauhan. Saat melewati patung itu, Ye Guan menghela nafas lega. Kemudian dia menoleh dan melirik ke arah patung itu. Dan dia menemukan bahwa tangan yang memegang pisau di patung itu tampak sedikit gemetar. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tercengang. Tentu saja, dia tidak akan mengira dia salah melihatnya. Hanya bercanda. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan jelas melihat seekor semut yang jaraknya ribuan mil. Tapi saat ini, sebuah pikiran telah menariknya ke 9 peti mati darah di kejauhan. Melihat lebih dekat pada saat ini, Ye Guan menemukan bahwa peti mati darah ini benar-benar terkondensasi dari darah. Terlebih lagi, darah ini bukanlah darah biasa, tidak ada darah. Dan di permukaan peti mati darah ini, simbol misterius khusus itu seperti makhluk hidup, sedikit gemetar, terus-menerus memancarkan energi misterius dan merembes ke arah peti mati darah. Ye Guan sedikit penasaran. Dia hendak mendekat ke peti mati darah dan melihat lebih dekat. Tapi saat ini, pria dengan pisau di kejauhan tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Ye Guan menoleh untuk melihat pria yang membawa pedang. Pria yang membawa pedang tidak berbicara, tetapi dengan cepat bergerak menuju peti mati darah. Jelas sekali, dia takut Ye Guan akan mendapatkan harta karun. Karena tidak ada bahaya, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Namun, ketika ia baru saja mendekati patung pemegang pedang tersebut, patung pemegang pedang itu tiba-tiba membuka matanya, memegang pedang di tangan kanannya, lalu menebasnya dengan keras. Ekspresi pria yang membawa pisau itu berubah drastis dalam sekejap. Dia segera mengeluarkan pisau besar di belakangnya dan bergegas menuju patung yang memegang pisau itu. Bang! Dalam sekejap, pria yang membawa pedang itu langsung terlempar. Penerbangan ini berjarak 1000 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, ruang dan waktu di bawah kakinya bergetar hebat, dan riak ruang waktu muncul. Tombak di tangannya meledak dengan suara keras. Tombak itu pecah berkeping-keping di seluruh langit. Tidak hanya itu, seluruh lengan kanannya juga berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Satu pukulan terluka parah. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di tempat tersebut menjadi serius. Ye Guan memandangi patung itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Pria yang membawa pisau itu tidak lemah sama sekali. Dia berada pada tingkat keilahian 80%. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kelembapan sama sekali dekat patung itu dan terluka parah. Patung ini setidaknya 90% ilahi. Salah, mata Ye Guan tiba-tiba menyipit, karena dia menemukan bahwa patung itu tidak memiliki niat membunuh, yang berarti pihak lain sengaja menunjukkan belas kasihan. Kekuatan patung ini mungkin lebih tinggi lagi. Ye Guan terdiam dan tidak bisa membuat perkiraan untuk sementara waktu. Di saat yang sama, dia juga sedikit bingung mengapa pihak lain tidak mengambil tindakan ketika dia dan Yin Yan datang. Tetapi ketika pria dengan pisau itu datang, pihak lain langsung memilih untuk mengambil tindakan. Di kejauhan, pria dengan pedang menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia melihat ke patung itu, matanya penuh ketakutan, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan di kejauhan dan berkata dengan garang, "Kenapa dia bukannya mengambil tindakan terhadapmu? Malah kamu malah mengambil tindakan terhadapku." Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Mungkin, itu karena aku punya pendukung." Setiap orang,
Babak 776, 9 peti mati darah. Dukungan. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Daizong dan yang lainnya meliriknya, tersenyum, dan tidak terlalu memikirkannya. Pria yang membawa pedang itu sangat marah, mengira Ye Guan sedang mempermainkannya, dan segera mengaktifkan niat pedangnya. Niat pedang yang tak ada habisnya melonjak keluar dari tubuhnya seperti banjir, mengguncang ruang dan waktu di sekitar tanah. Tapi dia tidak mengambil tindakan, karena saat ini, dia terluka parah dan kekuatannya rusak parah. Tentu saja yang paling dia takuti adalah patung misterius pemegang pisau. Pada saat itu, dia jelas merasa bahwa pihak lain tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Pria yang membawa pisau itu menatap Ye Guan dengan dingin, menekan niat membunuh di dalam hatinya, lalu diam-diam menyingkir. Posisinya dekat dengan pintu. Jika situasinya tidak baik, dia bisa melarikan diri kapan saja. Meskipun ini adalah peradaban kosmik tingkat 4, pasti ada peluang yang tak terhitung jumlahnya, namun tetap hidup adalah hal yang paling penting. Dan di sekeliling, semua orang juga melihat dengan rasa ingin tahu pada patung bersenjatakan pisau yang mengambil tindakan. Mereka juga penasaran di dalam hati mengapa patung itu tidak mengambil tindakan terhadap Ye Guan dan dua lainnya. Daizong tiba-tiba menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, bisakah kamu memberitahu patung ini bahwa kami adalah orang baik dan memintanya untuk tidak mengenai kami?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak tahu mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadap kita. Mungkin karena kita sangat rendah hati." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah pria yang membawa pisau ke samping. Bagaimana kalau meminta saudara ini untuk datang dan mencoba lagi? Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, pria dengan pisau itu tiba-tiba berubah muram. Dia menatap Ye Guan tanpa menyembunyikan niat membunuh di matanya. Daizong tertawa, lalu memandang pria yang membawa pisau itu. "Kalau begitu pergilah lagi, bersikaplah sedikit rendah hati, jangan terlalu sombong." Wajah pria yang membawa pisau itu sangat suram dan jelek. Saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, karena dia sudah merasakan kesadaran beberapa orang kuat di belakang Daizong telah mengunci dirinya. Jika dia melarikan diri, pihak lain pasti akan mengambil tindakan. Tapi jika dia melewatinya lagi, dia tidak akan mampu menahan patung pemegang pedang jika dia menyerang lagi. Setelah membaca ini, pria yang membawa pisau itu sangat membenci Ye Guan dan ingin langsung memotongnya menjadi beberapa bagian dan linci. Saat ini, Daizong tiba-tiba mencibir, "Kenapa, kamu masih ingin aku mengundangmu?" Pria yang membawa pisau itu memandang ke arah Daizong. "Saya tidak punya permusuhan dengan Anda, mengapa Anda mengincar saya?" Daizong berkata dengan tenang, "Karena kamu adalah yang terlemah di lapangan." Pria yang membawa pisau itu tampak sangat jelek. Dia menunjuk dengan marah ke arah Ye Guan di kejauhan. "Mereka lebih lemah dariku, dan mereka hanyalah peradaban tingkat rendah." Daizong memandang pria yang membawa pisau itu dengan acuh tak acuh. Dia bilang dia adalah peradaban kosmik kelas 1. "Apakah kamu percaya?" Pria dengan pisau itu tercengang. Daizong menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar peradaban kelas 1, tidak mungkin dia bisa datang ke sini. Dan dia tidak berani datang ke sini. Dasar bodoh, tidak bisakah kamu melihat bahwa dia berpura-pura menjadi seperti itu? Lemah. Berpura-puralah menjadi lemah. Pria yang membawa pisau itu tertegun. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, yang terlihat jujur dan jujur di kejauhan. Juga, lalu saya memikirkannya, jika itu benar-benar hanya peradaban tingkat pertama, bagaimana mungkin pihak lain berani datang ke sini? Jika itu benar-benar hanya alam Shinto, bagaimana pihak lain bisa begitu tenang dan tenang ketika dia bersama dirinya sendiri dan orang lain? Setelah membaca ini,
pria yang membawa pisau itu terlihat semakin jelek. Di kejauhan, Daizong memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, apakah saya benar?" Ye Guan tersenyum tipis. "Saudaraku, aku meminta pria berpedang ini untuk menguji patung batu itu. Sebenarnya, tujuanmu sebenarnya adalah membiarkan aku datang, kan?" Daizong tertawa terbahak-bahak, dan pria dengan pisau di punggungnya terlihat lebih jelek lagi. Kenapa dia tidak mengerti saat ini? Tujuan sebenarnya dari orang dari peradaban Junlin ini adalah untuk menguji kekuatan kultivator pedang muda ini. Tetapi pihak lain waspada dan tidak akan dengan sengaja membuat musuh ketika situasinya tidak jelas. Oleh karena itu, dia sengaja membiarkan dia datang, dan yang lainnya pihak tahu betul bahwa dia yakin jika dia tidak berani datang, dia pasti akan mengincar pendekar pedang muda yang tampaknya paling lemah. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui kekuatan dari pendekar pedang muda ini tanpa harus membuat musuh sendiri. Memikirkan hal ini, pria yang membawa pisau itu tampak jelek seperti baru saja makan 10 pon kotoran. Kamu melihat ke Daizong dan cukup terkejut, tetapi setelah memikirkannya, itu sebenarnya normal. Setelah menemukan reruntuhan ini, peradaban Junlin adalah peradaban tingkat 4. Bagaimana dia bisa mengirim orang yang tidak punya otak ke sini? Oleh karena itu, ketika dia muncul di sini, tidak peduli bagaimana dia menyamar, orang tidak akan mempercayainya. Karena orang lemah tidak berani datang ke sini, tapi tidak ada yang menyangka patung itu tidak mengambil tindakan terhadap Ye Guan. Namun, ini juga membuat Daizong dan yang lainnya lebih yakin bahwa Ye Guan dan yang lainnya tidaklah sederhana. Wanita berjubah putih telah mengamati Ye Guan dari awal hingga sekarang. Dia tidak pernah menyembunyikan rasa penasarannya terhadap Ye Guan. Pada saat ini, Daizong tiba-tiba melihat ke arah pria yang membawa pisau dan berkata sambil tersenyum, "Coba lagi." Pria yang membawa pisau itu memiliki wajah yang muram. Namun ketika dia melihat wajah Daizong berangsur-angsur menjadi dingin, dia tidak berani ragu lagi dan perlahan berjalan menuju patung itu. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Dia tidak berani bersikap sombong lagi dan berhati-hati. Semua orang menatap pria yang membawa pisau itu. Saat dia mendekati patung itu, kali ini patung itu tidak mengambil tindakan. Pria yang membawa pisau itu menghela nafas lega, lalu berjalan cepat ke peti darah di sampingnya. Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Daizong dari kejauhan tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu harus rendah hati dan rendah hati di tempat ini. Semuanya, ayo pergi ke sana." Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat wanita berjubah putih dan yang lainnya di samping. Wanita berjubah putih itu berjalan perlahan menuju 9 peti mati darah. Di belakangnya, sekelompok orang dari peradaban Sura mengikuti dari dekat. Saat melewati patung tersebut, wanita berjubah putih itu mendongak dengan rasa ingin tahu di matanya. Namun dia tidak berhenti dan berjalan lurus menuju 9 peti darah tersebut. Segera, semua orang sampai di 9 peti mati darah. Wanita berjubah putih itu melepaskan kesadaran spiritualnya. Namun, begitu kesadaran spiritualnya mendekati 9 peti mati darah, dia langsung menghilang tanpa jejak. Begitu juga dengan orang-orang lainnya. Wanita berjubah putih berjalan perlahan ke salah satu peti darah. Dia dengan hati-hati melihat tanda misterius di peti darah. Orang-orang dari peradaban pendaratan Jun juga mulai belajar di sekitar peti mati darah itu. Ye Guan membawa Yinian dan menyingkir. Bukannya dia tidak tertarik dengan peti mati darah tersebut, yang terpenting dia tahu betul bahwa jika peti darah tersebut benar-benar jatuh ke tangannya, itu hanya akan berdampak buruk baginya. Objek ilahi dari peradaban kosmik tingkat keempat. Hal ini akan membuat banyak peradaban kosmik menjadi gila.
ia belum memiliki kekuatan untuk melawan begitu banyak peradaban kosmik. Ye Guan melihat sekeliling, seluruh langit berbintang yang tak berujung kosong. Hanya di sini ada 9 peti mati darah dan sebuah patung. Yin Yan menoleh sedikit dan menatap jauh ke langit berbintang di sebelah kanan, tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, bisakah kamu melihat apa yang ada di dalam peti darah ini?" Bahkan kesadarannya tidak bisa menembus peti darah ini. Xiao Ta berkata, "Tidak bisa melihatnya." Ye Guan terdiam. Xiao Ta berkata lagi, "Saudaraku, jangan berpikir bahwa saya maha kuasa, saya sebenarnya hanyalah sebuah menara. Saya tidak memiliki fungsi khusus lainnya." "Kamu Guan?" Pada saat ini, wanita berjubah putih tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan mulai memainkannya. Saat dia memainkannya, peti darah di depannya mulai bergetar sedikit, dan tanda misterius di atasnya langsung berubah menjadi puluhan. Dari ribuan simbol misterius, jimat ini mulai terbentuk dengan cepat di bawah kendali wanita berjubah putih. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. Wanita ini ingin membuka segelnya secara langsung. Mata semua orang tertuju pada wanita berjubah putih. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Tapi mata wanita berjubah putih itu tiba-tiba menyusut. Melihat pemandangan ini, Ye Guan dengan tegas meraih Yin Yan di sampingnya dan mundur tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Kemudian berubah menjadi penghalang pedang untuk menghalangi di depannya. Pada saat ini, tanda misterius di peti darah tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan dalam sekejap, semua orang di depan peti darah itu terlempar. Meskipun Ye Guan sudah bersiap dengan baik, dia masih terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, dia menemukan bahwa niat pedangnya yang tak terkalahkan mulai perlahan menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Setelah mengalami pelatihan bencana kosmik yang tiba-tiba, niat pedangnya tidak dapat dihancurkan bahkan oleh orang kuat di tingkat ketuhanan ke-10. Ye Guan telah bersiap sejak lama, jadi dia tidak menderita banyak kerusakan. Meskipun wanita berjubah putih menanggung beban terbesar, ketika peti darah meledak dengan kekuatan, perisai pelindung misterius muncul di depannya, sulitnya Sheng Sheng melindunginya. Orang-orang di belakangnya tidak seberuntung itu, dan semuanya terlempar ribuan kaki jauhnya. Yang terburuk adalah pria dengan pisau di punggungnya. Tubuhnya hancur dan darah mengalir keluar, mengubahnya menjadi pria berdarah. Saat ini, kepalanya berdengung. Senyuman di wajah Daizong juga telah menghilang, digantikan oleh kesungguhan. Apalagi perasaan bahaya semakin kuat. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat 9 peti mati darah tidak jauh dari sana. 9 peti mati darah ditempatkan di sana dengan tenang, dan Ye Guan merasa semakin berbahaya saat ini. Faktanya, sejak tiba di sini, dia menjadi semakin gelisah. Dia merasa sedang dimata-matai. Dia melirik ke langit berbintang yang mati di sekitarnya, tetapi tidak menemukan apapun. Tanpa banyak berpikir, Ye Guan tiba-tiba meraih Yin Yan di sampingnya dan berkata, "Ayo pergi." Meskipun dia sangat ingin tahu tentang peradaban kosmik tingkat keempat ini, dia tahu betul bahwa meskipun peradaban kosmik tingkat ini telah dihancurkan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dia tandingi sekarang. Yin Yan melirik Ye Guan dan tidak menolak, membiarkan Ye Guan menariknya dan berbalik. Dan tepat ketika Ye Guan dan keduanya hendak memasuki pintu batu, tiba-tiba, pintu batu itu langsung tertutup, dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menghilang. Pada saat ini jarak terlihat. Wajah Ye Guan menjadi gelap, bersambung.